Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya benar Tuhan bahwa Natal tidak akan berarti apa-apa kalau kasih Tuhan tidak lahir di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Tuhan tolong supaya dengan bahasa yang sederhana bisa kami pahami, kami mengerti betapa besar dan luasnya, tinggi dan dalamnya kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami yang penuh dengan kelemahan, hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami Tuhan yang mendengarkan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan hati kami dan pikiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan seisi ruangan ini biarlah Tuhan bekerja dengan seluas-luasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Bersyukur hari ini senang sekali ya bisa melayani kembali firman Tuhan di tempat ini. Bapak Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki 2 ayat 17 hingga pasal yang ketiga ayat 5. Kita akan bacakan dari kitab TB terjemahan baru 2. Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki TB2 tidak apa-apa, tidak perlu bersedih karena sudah saya catatkan di depan. Hanya cukup menengok saja Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan baca silih berganti, saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara baca ayat 1 nanti ya di pasal yang ketiga dan kita akan silih berganti. Maleaki 2 ayat 17. Kamu membuat Tuhan lelah dengan perkataanmu. Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kami melelahkan Dia? Dengan berkata, setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Ia berkenan kepada mereka. Atau dengan bertanya, di manakah Allah yang adil itu? Silakan Bapak Saudara. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Berbahagialah setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? Coba tengok dulu orang kiri kanan, tanya, kau pernah gak ngerasa Tuhan itu gak adil? Pernah gak? Coba. Kita tahu ya, soalnya orang sebelah kanan kita pasangan kita juga ya, jadi kita udah tahu apa yang dalam benaknya, gak usah kita tanya lagi ya. Bapak Saudara yang terkasih, ada seorang wanita, dia pernah bercerita bahwa dia pernah berada di titik menanyakan keadilan Tuhan dalam hidupnya. Karena sebelum dia lahir, papanya udah meninggal Bapak Saudara, jadi dia langsung menjadi anak yatim ketika dia lahir di tengah dunia ini. Kemudian pada umur 5 tahun, mamanya udah pergi meninggalkan dia untuk kerja ke negeri orang, merantau karena ekonomi yang sangat sulit, harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka karena dia 3 bersaudara Bapak Saudara ya. Kemudian mamanya ini menitipkan dia sama omanya sama opanya. Tidak lama kemudian omanya meninggal Saudara karena kecelakaan. Dan 6 bulan kemudian opanya pun meninggal.
Dan akhirnya anak ini harus diasuh oleh kakaknya yang pertama. Dia tinggal bersama dengan kakaknya yang pertama, kakaknya perempuan. Kakaknya menikah dengan seorang pria yang hobinya main tangan, saudara ya. Pukul ya, kemudian main cewek, main fisik. Bahkan anak gadis itu mengalami pelecehan seksual oleh kakak iparnya sendiri. Setelah itu tidak berapa lama mamanya kembali setelah beberapa tahun, tapi karena ekonomi yang masih sulit ya, jadi dia tidak cukup, mamanya harus kembali lagi pergi untuk ke negeri orang untuk bekerja, dan anak ini harus tinggal bersama dengan kakaknya yang kedua. Di saat itulah dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tentu tidaklah mudah sebuah kehidupan yang dialami oleh wanita ini. Saya yakin juga jika kita berada di posisinya, mungkin kalaupun kita gak berani ucapkan, tapi mungkin dalam benak kita, kok kayak gini kali hidup ini, kok gak adil kali hidup ini. Bapak saudara, mengapa manusia bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? Karena saudara, di dalam otak kita, mindset kita, kalau kata anak-anak muda di GKP Kartunggung seringkali mereka bilang gitu, mindset. Mindsetnya ya, di otak kita, dunia ini cuma ada dua jenis golongan manusia. Yang pertama, jenis golongan manusia sehat, bahagia, kaya, muda ya. Orang-orang ini keluarganya bahagia. Kalau di foto tuh kayak gini loh, kalau di Instagram ya. Semuanya sehat, usaha lancar, suami tanggung jawab, istri penurut, anak-anak cakep-cakep, prestasi, mau jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, keluar angkasa bisa, mudah. Bahkan kita terpikir dalam benak kita, kayaknya dia mati masuk surga nih, saking lancar kali hidupnya ya. Dan di dalam benak kita ada jenis golongan orang yang kedua, yaitu orang yang sakit, tidak bahagia, orang yang kekurangan, orang yang susah. Saudara, di kelompok ini ada golongan orang yang hidupnya sakit-sakitan, ntar sakit pinggang, ntar sakit gigi, encok, pegel linu. Kayak ada aja yang sakit badan ini sekujur tubuh. Saudara yang ketawa kayak saudara mengalami juga encok-encok ini ya. Hidupnya gak bahagia, keluarganya gak harmonis. Jomblo, blo. Mohon maaf saudara yang jomblo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hidup serba kekurangan. Tinggal di rumah S8, sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja sesak sekali. Pokoknya hidup susah banget. Kayak gini gambarannya kalau di Instagram, gak ada tapi yang posting, percayalah. Orang anaknya pakai tas Nike, kita Nike. Apalagi kita denger ini orang kawin dekorasi 75 miliar, sungguh tidak. Di dalam hati kita kan, kok gak adil kali. Awak kawin aja masih ngutang, cicilan BCA 12 bulan. Dia ngundang Westlife, Raffi Ahmad jadi MC-nya, WL lagi hampir kukatakan. MC-nya, kita Sabtu Minggu nongkrong di Sunbox saudara. Starbucks saya kemahalan buat kita saudara. Sungguh kita merasa hidup ini, aduh, saudara sabar ya, teguhkan dan kuatkan hatimu nak ya. Saudara, masalahnya berapa persen di antara kita yang merasa hidup kita itu sehat, bahagia, kaya, muda? Saya yakin saudara kalau kita polling di tempat ini, 90% kita pasti menjadikan golongan diri kita bangga lagi. Kita bilang, saya ini sakit-sakit loh, saya ini gak bahagia loh, saya ini kekurangan loh, saya susah loh. Saudara, pasti ada banyak di antara kita yang menggolongkan diri kita di sini, bukan? Saudara, jangan pikir orang kaya mereka otomatis menaruh diri mereka di yang sehat, bahagia, dan mudah. Orang kaya juga banyak mereka mengalami tidak bahagia, mereka juga susah, cuma gak cerita aja sama saudara. Di saat itulah orang-orang mulai bilang, life is unfair. Tuhan ini gak adil kali. Ada orang sehat, bahagia, kaya, muda. Saya sakit, tidak bahagia, kekurangan, susah. Saudara, apakah betul bahwa Tuhan kita itu tidak adil, saudara? Saudara, apakah betul bahwa Tuhan kita ini tidak adil, saudara?
Apakah betul bahwa Tuhan ini pilih kasih? Tuhan ini sayang sama mereka yang sehat, yang kaya, yang kelebihan, yang hidupnya mudah, yang lancar. Tuhan ini gak sayang sama saya. Apakah betul saudara? Saudara, bangsa Israel ya, yang kita baca barusan ini adalah bercerita kisah tentang orang-orang Israel yang hidupnya pada 100 tahun setelah pembuangan mereka di Babel. Saudara, orang-orang ini protes sama Tuhan ya, karena mereka melihat ketidakadilan. Ada orang-orang di luar bangsa Israel ya, mereka seperti bangsa Damsyik, Edom, Moab ya. Ini adalah bangsa-bangsa yang berdosa. Mereka melakukan tindakan amoral. Bahkan mereka juga tidak memperlakukan manusia seperti manusia. Saudara bisa baca di dalam kitab Amos, itu banyak sekali bercerita tentang dosa-dosa bangsa di luar dari bangsa Israel. Bahkan mereka juga menghina bangsa Israel. Mereka mengolok-olok bangsa Israel. Dengan kata lain mereka menghina Tuhannya bangsa Israel. Tapi kok mereka hidupnya enak-enak kali ya. Kok mereka gak kayak kita dibuang begini ya. Kita harus hidup susah sekali dalam pembuangan selama 70 tahun. Bahkan setelah kembali mereka ke Yerusalem, mereka bukannya hidup enak ya. Mereka harus bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah terbakar. Mereka harus bangun kembali bait suci Allah. Walaupun pada saat kitab Maleakhi ini bait suci sudah terbangun, hanya saja hadirat Allah belum hadir. Itu membuat mereka sangat tidak terima. Mereka merasa Tuhan ini gak adil. Tuhan ini kalau memang sayang sama kita, kenapa Tuhan biarin kita hidup susah kayak gini? Kenapa gak pindahin aja penderitaan kita ini, pindahin nih sama orang-orang yang berdosa, sama orang-orang yang sudah mengolok-olok nama Tuhan. Maka mulai timbullah di dalam hati bangsa Israel, mereka mulai curiga. Jangan-jangan setiap orang yang berbuat jahat itu baik ya di mata Tuhan ya. Makanya Tuhan berkenan sama mereka. Ini kan yang kita baca di dalam Maleakhi 2 ayat 17 tadi. Dan mereka mulai bertanya, di manakah Allah yang adil itu? Bapak saudara, kalau boleh jujur, bukankah kita juga sering di dalam kehidupan kita memberikan tuduhan yang tidak berdasar ini kepada Allah. Kita merasa Tuhan gak adil, ada orang-orang yang kita tahu hidupnya gak bener, yang suaminya main cewek di luar sana, punya simpenan, cerai, sama lawan bisnisnya juga mainnya kotor, tilep uang. Tapi mereka kok hidupnya fine-fine aja ya, kok bahagia kali mereka. Bahkan kita membandingkan, kayaknya dia hidupnya lebih bahagia deh daripada saya. Saya ini rajin ke gereja, saya ikut KP, KR, saya pelayanan, saya majelis, saya udah jaga kekudusan hidup saya. Bahkan kalau ada cewek gemoy lewat aja saya nunduk, saya tengking dalam nama Yesus. Saya gak clubbing, saya gak ngerokok, saya melakukan jujur. Bisnis saya juga saya jujur, pajak saya bayar bener banget deh sama pemerintah. Tapi kok gini kali hidup saya. Sampai-sampai tak jarang ada banyak orang percaya mereka meninggalkan imannya dan mereka mulai menyerah. Mereka rasa kayak hidup ikut Tuhan ini susah kali. Mendingan saya ikut orang yang luar sana aja, yang gak kenal Tuhan. Kayaknya mereka lebih bahagia. Saudara, saya pernah dengar ada seseorang yang berkata begini sama saya. Saya mau cerai aja deh. Saya lihat yang cerai bahagia kok. Aduh saudara, saya sedih di dalam hati saya. Sedih saya. Kenapa kamu tidak mempertahankan firman yang Tuhan bilang? Tuhan benci perceraian. Saudara baca kitab Maleakhi 2. Tuhan berkata, aku benci perceraian. Saudara, tahukah setiap kali ketika kita berkata bahwa Tuhan tidak adil dan kita mempertanyakan di mana kasih Tuhan, saudara tahu bahwa itu adalah hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Maleakhi 2 tadi ya, kamu membuat Tuhan lelah dengan perkataanmu. Kalau di dalam TB yang pertama itu katanya adalah menyusahi, kamu menyusahi Tuhan
dengan perkataanmu. Saudara, menyusahi dalam bahasa aslinya itu adalah artinya secara literal itu sharpen. Apa itu artinya? Menajamkan ya, menajamkan atau mengasah. Kayak pisau gitu, ibu-ibu di dapur pasti ngerti ya. Kalau mau masak ini potong gak bisa, mau diapain? Tajamin saudara. Maka saudara, firman Tuhan berkata setiap kali kau berkata seperti itu bahwa Tuhan tidak adil, di mana kasih Tuhan, Tuhan gak sayang aku. Saudara menyusahi Tuhan, saudara menajamkan, menyakiti hati Tuhan dengan perkataan saudara, dengan pikiran saudara. Bahkan saudara memancing, memprovokasi, membuat Tuhan jengkel dan memancing kemarahannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang mengasihi bangsa Israel dan Tuhan yang sama yang mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Tidak pernah sekalipun Tuhan berbuat curang. Tidak pernah sekalipun tersirat di dalam hatinya Tuhan untuk lebih mengasihi yang lain daripada kita, daripada engkau. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Sama seperti Tuhan mengasihi yang lain yang kamu anggap mereka lebih bahagia, lebih diberkati, lebih sukses, lebih kaya. Kasih yang sama Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Maleaki ini dimulai dengan satu pernyataan. Mari kita buka Maleaki yang pertama. Gak usah buka saudara ya, karena Alkitabnya beda kan. Kita TB2 ya, yang ini saudara sudah saya catatkan. Mari kita baca bersama, 1, 2, dan 3. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bapak saudara, Tuhan tahu betul bahwa Israel pasti akan menanyakan tentang keadilan. Tuhan tahu betul bahwa Israel pasti salah paham sama kasihnya Tuhan. Maka kitab ini dimulai dengan satu pernyataan. Aku mengasihi kamu. Dan ini yang ngomong Tuhan. Saudara, kita kalau ada cowok ganteng bilang sama kita, kalau dia sayang kita udah kleper-kleper saudara. Saudara gak ngerti perasaannya ya, berarti belum ada cowok ganteng yang hadir dalam hidup saudara. Tuhan loh ini yang ngomong. Aku mengasihi kamu. Bahkan di dalam bahasa aslinya saudara ini diterjemahkan, aku sudah mengasihi kamu. I have loved you. Itu kata Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, bukti kasih Tuhan kepada umatnya ya, itu apa saudara ya? Saudara, di dalam kitab Maleaki yang kita baca tadi, Tuhan janji bahwa utusan perjanjian yang saya pernah janjikan akan datang dan akan masuk ke dalam bait suci dengan tiba-tiba tanpa diduga-duga. Dan utusan itu adalah Yesus Kristus saudara ya. Utusan perjanjian itu hurufnya besar saudara. Kalau saudara baca di dalam TB2 itu huruf besar. Utusan perjanjian itu adalah Tuhan Yesus. Dengan diawali oleh utusan Tuhan yang pertama, yaitu siapa? Yohanes Pembaptisnya akan mempersiapkan jalan. Saudara, Tuhan Yesus masuk ke dalam bait sucinya karena dia sendiri adalah bait itu sendiri. Di dalam Yohanes 2 ayat 21 berkata, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak saudara, jika Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi kita, lalu kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan dalam kehidupan kita? Kenapa saudara? Kenapa sih? Kalau memang Tuhan sayang, kenapa gak dikasih hidup gue tiong-tiong aja gitu? Hidupnya aman-aman aja, tenang-tenang aja. Kenapa saudara? Karena saudara, lewat penderitaan, Tuhan bermaksud untuk memurnikan umatnya saudara ya. Orang-orang yang berdosa ini. Sesungguhnya Bapak Saudara, orang Israel ini kan dia protes ya sama Tuhan ya. Mereka protes kan, bener gak? Tuhan ini kok orang berdosa hidupnya enak kali, kok gak kayak kami Tuhan. Kami harus mengalami pembuangan, kami bahkan harus membangun kembali kota-kota kami yang sudah hancur. Saudara, Tuhan mau kasih tahu bangsa Israel lewat kitab Maleaki ini saudara ya. Hei, kok ini ngata-ngatain orang dosa? Kok
Kau sendiri gak dosa. Saudara, dosa bangsa Israel saya bacain saudara ya. Banyak kali saudara. Kalau dalam kitab Maleakhi, mereka mencemari dan menghina nama Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang cacat kepada Tuhan. Para imam membuat orang lain terpeleset, tersesat dengan pengajarannya. Para imam memandang bulu di dalam pengajarannya. Bahkan mereka menikah dengan bangsa asing. Mereka tidak setia dengan istri mereka. Mereka berzina dan mereka bercerai. Mereka menindas orang upahan. Mereka menindas janda, anak yatim dan mengabaikan hak orang asing. Semua mereka lakukan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Saudara, hidup bangsa Israel ini tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bermaksud untuk memurnikan mereka lewat penderitaan yang mereka alami, supaya mereka ini bersih, kudus, tak bercacat, tak bercela. Saudara, Tuhan ketika memurnikan bangsa Israel, menyucikan mereka, ini bukan supaya mereka diselamatkan. Tapi karena mereka sudah diselamatkan. I have loved you, kata firman Tuhan. Aku sudah mengasihi kamu. Oleh karena itu kamu harus kusucikan, kumurnikan, kubersihkan. Sehingga kamu tak bercacat dan tak bernoda. Karena kamu itu bangsa pilihanku, bangsa yang kuku khususkan. Supaya kamu tuh jadi contoh, jadi teladan buat bangsa-bangsa yang lain. Saudara, Tuhan memakai dua cara untuk memproses, memurnikan akan umatnya. Yang pertama saudara, ini adalah apa saudara ini? Kalau saudara tengok ini apa saudara? Saya percaya kalau saudara ketemu di jalanan pasti kau tendang ini. Apa ini saudara? Apa? Siomay? Bukan saudara ya, saudara lapar ya. Apa saudara? Batu. Saudara, ini emas. Nah kan, kalau udah emas langsung lain, matanya seger, langsung kayak kapan saya punya bongkahan kayak gini gede ya kan. Saudara, emas itu datang dari mana? Dari toko berlian tetangga? Bukan saudara, emas itu adalah hasil pecahan dari bintang yang pecah, meteor yang pecah dari langit. Kemudian ada pecahan itu jatuh ke dalam bumi, masuk dan tertanam di dalam bumi bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun. Dan emas ini udah campur di dalam bawah tanah. Campur sama sampah, campur sama zat-zat yang lain, sama logam-logam yang lain. Maka bentuknya kayak gini saudara, sama unsur-unsur yang lain di luar dari unsur emas. Kalau yang kayak gini kan kita mau ya. Kalau kayak gini mau gak? Saudara tahu bagaimana proses ini bisa jadi ini saudara? Susah saudara ya. Kita lihat, saksikan videonya saudara. Saudara, ini adalah bongkahan emas pertama kali ditemukan. Untuk mendapatkan emas yang murni 100%, kita harus memanaskannya di atas 1000 sampai 12.000 Celcius. Setelah dibakar, maka sampah-sampah yang bukan unsurnya emas, dia akan naik saudara. Itu sampah saudara, akan terpisah. Yang emas akan endap ke bawah, yang itu sampah akan dibuang. Tidak cukup satu kali dipanaskan saudara, dipanaskan lagi, dimasukkan lagi, dicampurkan ke dalam cairan untuk memurnikan dia. Panaskan lagi, setelah jadi panaskan lagi, masukkan lagi ke dalam cairan, dibersihkan lagi supaya sampah-sampahnya itu terpisah dari unsur emas sehingga bisa mendapatkan emas 100%.
murni. Saudara lihat sampahnya mulai terpisah? Saudara lihat? Masih ada sampah. Harus dipisahkan lagi. Dipanaskan lagi. Disaring. Dibersihkan. Masih sisa kotoran segitu banyak. Bersihkan lagi. Panaskan lagi. Mendidih saudara, panas sekali. Panaskan lagi. Sampai maghrib saudara kita tunggu ini. Panaskan terus. Mendidih. Keluarin lagi kotorannya. Saudara nanti di rumah jangan coba-coba saudara ya. Ketemu batu saudara panasin saudara ya. Ini emas saudara. Sampai kering. Ini emas saudara. Panaskan lagi sampai dia berbentuk. Saudara, kadang-kadang kita pengen belakangnya aja ya saudara ya. Kalau dikasih bongkahan sama pacar kita kan kita marah ya. Masa kasih bongkahan, tapi kalau dikasih gini wah kita senang banget ya saudara ya. Saudara, ini prosesnya panjang, ini udah saya cut videonya banyak saudara. Kalau nggak lebih panjang lagi saudara, nggak kelar-kelar. Udah saya cut prosesnya lebih panjang lagi saudara. Dari bongkahan emas yang banyak kotorannya. Dibersihkan, dimurnikan jadi 100%. Ini adalah emas. Yang kedua saudara ya, lewat penderitaan Tuhan mau memurnikan kita. Bukan hanya dengan seperti emas tadi dipanaskan. Yang kedua dikatakan seperti apa? Seperti apa? Sabun apa? Sabun penatu saudara ya. Seperti orang nyuci baju. Saudara jangan bayangkan orang zaman sekarang cuci baju. Tinggal masuk mesin laundry. Saudara, zaman dulu orang kalau mau nyuci baju diapain saudara? Dimasukin ke ember. Masukin airnya boleh air biasa, mesti air panas, airnya masak dulu, masukin bajunya, setelah itu bajunya digebuk-gebuk saudara ya. Pak. Habis itu bajunya dipukul, pak. Saudara kemudian digosok, diperas dengan cara masukin mesin sampai kering. Masukin lagi ke air, ketok lagi, pok. Saudara, saya yakin kalau saudara nyuci kayak gini gak kelar-kelar saudara. Tapi inilah caranya. Tuhan bilang saya akan datang, saya akan memurnikan umat saya dengan cara itu tadi. Seperti emas, logam yang dimurnikan. Dan yang kedua,
seperti ini, sabun penatu yang menyucikan, membersihkan setiap manusia dari dosa-dosanya. Bapak saudara, berapa banyak di antara kita yang kita mengklaim bahwa orang lain berdosa dan hidupnya lebih baik, padahal sesungguhnya kita juga adalah orang-orang berdosa. Kita juga adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan hal yang baik daripada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih hidup di dalam hawa nafsu kita sendiri? Berapa banyak di antara kita yang masih hidup di dalam percabulan? Cuma kita dan Tuhan yang tahu kelakuan kita. Berapa banyak di antara kita yang masih hidup di dalam seperti orang-orang Farisi, ke gereja, rajin, tapi ternyata munafik, yang di dalam sama yang di luar itu berbeda. Bapak saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kedatangan yang pertama, dia sungguh mau memurnikan, menyucikan. Makanya orang-orang Farisi gak seneng waktu Tuhan datang, karena dikorek habis-habisan hidupnya, dimurnikan. Bapak saudara, oleh karena itu ketika Tuhan izinkan di dalam rumah tangga kita, ekonomi kita, karir kita, keluarga kita mungkin mengalami penderitaan. Tapi saudara jangan ragu sama kasihnya Tuhan. Tuhan gak mungkin dia melakukan curang, percaya sama saya. Saudara, Tuhan ingin supaya anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara baca ayat 3-4. Tuhan mau supaya persembahannya ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita punya buah roh sama kayak dia. Kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Makanya saudara di dalam Ibrani 12 ayat 5-6, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, apabila engkau dan saya tidak mau jadi anak Tuhan, dan kita tidak mau diperlakukan seperti anak Tuhan, maka penghakiman yang akan diberikan kepada kita, itu ada dalam ayat kelima. Tuhan akan menghakimi sebagian orang berdosa. Tuhan akan menghakimi dan menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadanya. Saudara, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dihakimi oleh Tuhan, bukan? Tapi saudara tahu gak bahwa kita punya kabar baik? 2000 tahun yang lalu Tuhan datang bukan hanya sebagai hakim, dia bukan hanya datang sebagai saksi, tapi juga dia datang untuk duduk di bangku terdakwa menggantikan setiap kita. Betapa besarnya kasih Tuhan. Kita hampir selesai minta dengan kasih Okta. Bapak saudara, pada satu hari ada seorang pemuda bernama pemuda SP, yang kepanjangannya adalah sok pintar. Dia beristirahat saudara sejenak di bawah pohon lengkeng yang rindang. Ketika itu dia capek sekali habis kerja. Kemudian dia duduk-duduk di bawah pohon itu dan kemudian dia menghadap ke atas. Dia lihat buah lengkeng yang kecil-kecil. Lalu kemudian dia juga duduk lihat ke bawah. Kok ini semangka gede kali di bawah sini. Yang gede di bawah itu pohonnya lihat tuh tipis-tipis gitu. Ya, lengkeng yang kecil ringan di atas. Gede-gede dia punya itu batang pohon. Lalu kemudian si Bapak SP yang sok pintar ini, dia kemudian bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang salah Tuhan? Kok gak adil kali hidup ini? Yang ringan di atas, batangnya gede, semangka gede gitu di bawah, ditada sama batangnya cuma seuntai-seuntai, sungguh tidak adil. Tuhan gak jawab pertanyaan Bapak sok pintar ini. Tuhan kirimkan angin sepoi-sepoi buat dia. Kemudian mulai mengantuklah si Bapak sok pintar ini. Tertidur dia. Pada saat dia tertidur saudara, tiba-tiba ada buah lengkeng jatuh dari atas pohon, kena kepalanya, petak.
Kemudian dia bangun dan dia kaget. Lalu dia berkata, Tuhan terima kasih. Coba kalau buah lengkeng ini sebesar semangka, apa jadinya kepala saya? Saudara, berhentilah menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Berhentilah menganggap Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, penuh kasih, dia bijaksana. Dia tahu apa yang harus dia lakukan tanpa perlu nasihat dari kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang Kristen palsu yang memalsukan relasi mereka dengan Tuhan. Lebih parah daripada tas Nike ke Nike tadi. Lebih parah dari Starbucks jadi Sunbucks. Ada banyak orang Kristen yang palsu, yang bukan made in China. Ini gak tahu made dari mana. Banyak orang palsu, orang Kristen palsu. Oleh karena itu Tuhan mau memurnikan kita. Dari seperti ini, Tuhan panaskan kita lewat penderitaan yang kita alami. Saudara, kita hari ini di dalam Advent. Advent berarti kedatangan, ya. Kayak kita di bandara, nunggu ada yang datang, kita mau jemput, kita udah siap ready banget. Sekarang kita di dalam minggu Advent. Dan hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali datang di dalam kehidupan kita. Saudara, di masa-masa menunggu ini, mari kita jadi orang Kristen yang senantiasa mau dimurnikan oleh Tuhan. Bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan, tapi karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Mari saya ajak kita berdiri bersama. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Sama-sama kita katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan yang baru. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapak Saudara, jika Tuhan memilih berbelas kasihan kepada kita daripada menuntut dosa-dosa kita, pantaskah kita berkata bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi. Pulihkanku, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku
bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan yang baru. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa, ampunilah setiap kami kalau seringkali kami salah paham dengan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami seperti bangsa Israel yang menuduh Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini kembali menegur kami, kembali memurnikan kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, sepulang dari tempat ini kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami siap diproses oleh Tuhan, bahkan seperti bongkahan yang penuh dengan sampah. Kami siap dipanaskan oleh Tuhan untuk boleh menjadi emas yang murni 100%. Seperti pakaian kotor yang siap dicuci bersih oleh Tuhan. Bukan supaya kami dikasihi oleh Tuhan, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar, buat Tuhan Yesus Kristus yang datang menggantikan setiap kami duduk di bangku terdakwa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Saudara persilakan duduk kembali.